semuanya, kami dari kelompok 5 kelas 11 MIPA 1 dengan mata pelajaran Sejarah Indonesia akan mempresentasikan tentang perkembangan penjelajahan bangsa Portugis di Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ibnu. Saya Khairatul Ida. Saya Hernida Amroy. Saya Padisya Saputra. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Babak pertama, langkah awal menuju timur. Pada abad ke-15, semangat petualangan dan hasrat akan kekayaan mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk menjelajahi samudra. Salah satu bangsa yang paling aktif dalam penjelajahan samudra adalah Portugis, didorong oleh keinginan untuk menemukan jalur perdagangan baru ke timur dan mencari rempah-rempah yang sangat berharga. Portugis mulai mengirimkan ekspedisi-ekspedisi penjelajahan. Babak kedua, penaklukan Malaka dan dominasi perdagangan. Puncak penjajahan Portugis di Asia Tenggara adalah ketika pada tahun 1511, armada yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque berhasil merebut dan menduduki Malaka. Kota pelabuhan yang strategis ini menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di kawasan Nusantara. Dengan menguasai Malaka, Portugis berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah dan mengontroli jalur perdagangan di kawasan tersebut. Babak ketiga, ekspansi ke wilayah lain dan konflik bangsa lain. Setelah berhasil menguasai Malaka, Portugis berusaha memperluas wilayah kekuasaannya ke berbagai wilayah di Nusantara, terutama Maluku yang terkenal dengan rempah-rempahnya. Namun, upaya ekspansi ini tidak berjalan mulus. Portugis harus menghadapi perlawanan sengit dari kerajaan-kerajaan lokal seperti Ternate dan Tidore. Selain itu, Portugis juga harus bersaing dengan bangsa-bangsa Eropa lain seperti Spanyol dan Belanda yang juga tertarik dengan kekayaan rempah-rempah di Nusantara. Babak keempat, penyebaran agama Katolik dan akulturasi budaya. Selain tujuan ekonomi, Portugis juga membawa misi untuk menyebarkan agama Katolik di Nusantara. Mereka membangun gereja dan sekolah untuk menyebarkan ajaran agama mereka. Meskipun demikian, upaya evangelisasi ini seringkali diwarnai dengan paksaan dan kekerasan. Kontak antara Portugis dan penduduk lokal juga memunculkan akulturasi budaya. Beberapa kata dalam bahasa Portugis masih dapat ditemukan dalam bahasa Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang pernah dikuasai oleh Portugis. Dan babak yang terakhir atau babak kelima, kemunduran dan warisan sejarah. Meskipun awalnya berhasil menguasai wilayah yang luas di Nusantara, namun kekuasaan Portugis di kawasan ini tidak berlangsung lama. Sejumlah faktor menyebabkan kemunduran Portugis antara lain, yang pertama, perlawanan rakyat. Perlawanan rakyat Nusantara yang terus-menerus melemahkan kekuatan Portugis. Dan yang kedua, persaingan dengan bangsa lain. Persaingan dengan bangsa-bangsa Eropa lain seperti Spanyol dan Belanda membuat Portugis terpecah konsentrasinya. Dan yang terakhir atau yang ketiga, jarak yang jauh. Jarak yang jauh dari pusat kekuasaan di Portugal membuat sulit untuk mengirimkan bantuan dan memperkuat posisi mereka di Nusantara. Meskipun masa penjajahan Portugis di Indonesia relatif singkat, namun meninggalkan warisan sejarah yang cukup signifikan. Benteng-benteng peninggalan Portugis masih dapat ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Malaka dan Ambon. Selain itu, pengaruh budaya Portugis juga masih dapat terlihat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di bidang bahasa dan kuliner. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kiranya apa yang kami sampaikan tadi bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semua.